Sahabat Sosialis TV, salam kembali dengan saya Ferdinand Utahayan. Kita kali ini mau membahas tentang langkah catur Pak Jokowi. Hebat memang beliau ini, terjangan politiknya sejak awal luar biasa. Dari bukan seseorang menjadi sangat seseorang. Karena ditopang, didukung oleh pencitraan yang luar biasa. Dan sekarang pasca lengser turun dari kursi presiden yang telah berakhir masa jabatannya, Pak Jokowi ternyata tidak memposisikan diri menjadi seorang negarawan, tetapi tetap menjadi seorang praktisi politik, bahkan menjadi dukun politik pilkada. Ini adalah sebuah karakter yang memang terlihat jelas sejak awal bahwa Pak Jokowi adalah sosok yang haus kekuasaan. Andaikan Pak Jokowi berhenti dari presiden kemarin, berakhir masa jabatannya dan sekarang menjadi negarawan, menjadi bapak semua calon kepala daerah, menjadi bapak bagi semua anak bangsa, Pak Jokowi mungkin namanya akan kembali harum setelah di akhir-akhir masa jabatannya begitu deras cercaan, hujatan, kritik yang ditujukan kepada Pak Jokowi karena langkah catur politiknya yang memainkan bidak-bidak dan seluruh organ-organ yang dia miliki dalam kekuasaan pemerintahan, menggerakkan semuanya hingga jadilah putranya Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden dan sekarang menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Apa yang mau dimainkan oleh Jokowi saat ini? Saya melihat, pertama, Jokowi menjadi, saya mohon maaf Pak Jokowi tidak usah kesal dengan sebutan kalau saya sebut menjadi dalang atau dukun politik pilkada. Jokowi terlihat aktif sekali melakukan endorse politik terhadap beberapa calon kepala daerah. Bahkan rumahnya, kediamannya di Solo menjadi seperti rumah dukun politik yang didatangi oleh para pencari-pencari kekuasaan yang ingin menggunakan kekuatan dunia untuk mendapat jabatan dan kekuasaan. Jokowi didatangi calon-calon kepala daerah. Ini sesuatu yang luar biasa bahwa memang magnet politik Jokowi belum sirna dari tengah masyarakat, meskipun logika masyarakat saat ini sudah mulai tumbuh bahwa semua masa lalu harus dilewatkan dan sekarang eranya Pak Prabowo. Tetapi apa yang sedang dimainkan oleh Pak Jokowi dalam hal ini? Jokowi saya melihat melakukan ini semua adalah untuk kepentingan politik Gibran. Tidak ada yang lain. Dia tidak serius dalam konteks fokus hanya untuk memenangkan seseorang secara murni. Tetapi kelak dia akan meminta imbal jasa dari para calon kepala daerah yang dia endorse dan kemudian menang. Padahal belum tentu calon kepala daerah ini menang karena endorse-nya Jokowi. Bisa saja memang sudah rezekinya akan menjadi kepala daerah. Tetapi karena Jokowi terlibat di situ dengan cawe-cawenya, maka kelak Jokowi akan meminta imbal jasa kepada para calon kepala daerah ini ketika menang untuk mendukung Gibran Raka Buming Raka pada 2029. Target politiknya apa? Gibran harus running 2029. Mereka akan terus memacu elektabilitas Gibran Raka Buming Raka hingga nanti 2029 mungkin akan mendapat elektabilitas tinggi dan bisa running menjadi calon presiden. Setidaknya, kalaupun tidak bisa running menjadi capres ketika elektabilitasnya, kekuatannya masih kalah dengan Prabowo Subianto, maka setidaknya dia akan tetap menjadi orang nomor 2. Itu target politiknya. Bagaimana dengan mesinnya? Mesinnya, Jokowi sekarang terlihat mengkooptasi Partai Golkar. Lihat apa yang dilakukan oleh Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar ketika retreat di Magelang. Ketika berpapasan bersalaman dengan Pak Prabowo, beliau hanya menyalam seperti biasa. Tetapi ketika Gibran yang lewat di hadapannya dalam prosesi salaman itu, Bahlil mencium tangan Gibran yang usianya bahkan jauh di bawah Bahlil Lahadilah. Ini adalah mesin politik yang sekarang dikooptasi oleh Jokowi untuk nanti menjadi mesin politik Gibran Raka Buming Raka di 2029. Kalaupun di 2029 tidak bisa capres, tetapi 2034 harapannya mereka Gibran sudah harus menjadi calon presiden. Wow, seolah-olah bangsa ini sudah tidak punya kader-kader bangsa lagi yang mumpuni untuk memimpin Indonesia. Dan inilah langkah catur yang sedang dimainkan oleh Jokowi dengan berbagai macam strateginya. Bahkan Gibran sendiri terlihat sangat aktif turun ke bawah, turun ke lapangan, terutama mendompleng, ya saya harus katakan mendompleng program makan gratis Prabowo Subianto. Kenapa ini menjadi sangat penting? Ingat,
di 2029, di 2034 para anak-anak SD, SMP, SMA sekarang ini sudah akan menjadi pemilih. Anak SD sekarang 2039 sudah menjadi pemilih. Anak SMP, SMA sekarang 2029 sudah menjadi pemilih. Anak SD ini 2034 menjadi pemilih. Nah, ini adalah lumbung suara yang ingin dicitrakan bahwa Gibranlah semua yang melakukan ini. Inilah langkah catur yang sedang dimainkan oleh Jokowi. Target politiknya adalah kekuasaan jabatan. Saya kaget juga sebetulnya. Saya tidak menyangka bahwa Pak Jokowi ini sebegitu liarnya hasrat politiknya dalam hal kekuasaan. Karena kami adalah bagian-bagian dari yang sejak 2012 lalu mendorong Pak Jokowi menjadi calon presiden. Karena kami lihat bersahaja, rendah hati, tidak gila kekuasaan. Ternyata saya pribadi merasa tertipu dengan semua pencitraan itu. Ternyata Pak Jokowi adalah sosok yang sangat haus jabatan, dan bahkan sekarang dinastinya sedang dia bangun. Bahkan Jokowi harus memutus urat malunya, mengabaikan semua kritik, cacian, hujatan bahkan dia abaikan hanya demi target politiknya terhadap Gibran di 2029 dan 2034. Pertanyaannya, apakah Pak Prabowo Subianto akan membiarkan ini terjadi, membiarkan Gibran menjadi kompetitornya pada 2029? Ataukah jangan-jangan Jokowi dan Gibran ini berharap bahwa Prabowo Subianto mengalami sesuatu yang fatal di tengah jalan sehingga dia akan menggantikan? Maka dia butuh dukungan politik yang kuat di parlemen nanti supaya dia menjadi presiden, menggantikan Prabowo. Kita tidak tahu, tetapi langkah catur semua yang dimainkan oleh Jokowi dan Gibran dan para anasir-anasirnya juga di kabinet second, kabinet second ya, bukan second kabinet tapi kabinet second yang ada di lingkaran Pak Prabowo sekarang. Sempatnya mereka semua membangun kekuatan untuk itu. Terutama yang dari Golkar, saya perhatikan mereka sangat menghamba kepada Gibran. Ketumnya saja seperti itu, bagaimana yang lain? Ini adalah sebuah analisis. Apakah benar demikian atau tidak? Kembali kepada persepsi masing-masing sahabat. Saya, Ferdinand Hutahayan, hanya menyampaikan analisis dan pendapat. Dan Pak Jokowi tidak usah gusar, tidak usah geram. Kalau ternyata ini benar, silakan saja Pak. Bapak berhak untuk melakukan itu. Karena negara kita ini adalah negara demokrasi. Tetapi dari sisi etika kepatutan, kami berhak untuk mengkritik Bapak. Karena Bapak masih mengaktifkan diri di kancah politik nasional. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan.